Wih, sekoke parah iki bos, ngono. Kotorane nang jero tabunge, kaya lendut itu loh. Tapi dia berfungsi, dan ini ada klik. Ini red it, tapi ini nggak tahu red it apa ini. Yang pasti ini red it tabung lah. Cuma merek untuk yang lainnya itu saya kurang paham, karena kalau di peer shocknya itu red it. Cuma ini parah kotor. Nah, ini kita mau tarik asoknya, kita mau keluarin, terus sambil kita bersihkan itu kotoran itu Pak, itu ada lubang. Oke. Oh bos, ternyata setelah dilepas asoknya parah pol. Tapi untuk asoknya ini aman, tanpa ada baret sama sekali kayaknya ini. Aduh, kita lihat dulu. Oh, ini ada ini gedek titik. Nah, ini sama orangnya suruh memperbaiki apa adanya. Jadi ini asok nggak saya ganti. Kalau masalah ketahanan awet atau tidaknya, ini yang pasti kita ntar kita atur sedikit-sedikit lah, itu kurang paham lah, karena ini udah lama sekali kayaknya. Terus ini bagian dalamnya tadi itu belum saya bersihkan. Nah, yang ini malah semakin kotor lagi. Oke, sekarang kita bersihkan dulu. Oke bos, setelah semuanya ini sudah bersih, sekarang kita waktunya isi oli. Ini klik ini main bos. Nah itu, ini sudah ada lubang. Terus yang sebelah ini ya itu juga ada lubang. Klik ini juga main. Sekarang kita isi olinya dulu. Ini shock red it tabung bawah. Oke, kita isi oli. Alasan kenapa kita harus isi oli di bagian tabungnya ini, alasannya untuk supaya kita lebih mudah, lebih baik memang kita harus isi oli di dalam tabung sini. Karena kalau ini nggak diisi, ini dibiarkan nggak dibuka dulu, kita langsung isi dari ini tabung yang lurus as, tabung shocknya, bukan tabung angin, itu lama. Kalau diisi angin itu as nggak akan naik, karena oli ada di sini, sedangkan di sini masih kosong. Terus kendala kalau ini nggak diisi dulu, biasanya yang sering saya temui, shock akan bunyi jeduk-jeduk, atau boleh dibilang itu shock kayak shock mati, nggak normal seperti itu. Oke, setelah ini sudah saya isi oli, sekarang kita tutup ini. Nah, ini kita pasang dulu. Selesai. Nah ini oli kan sudah ada, sudah saya kasih oli. Nah itu oli kelihatan. Nah, sedikit demi sedikit oli masuk ke tabung sini. Makanya lebih baik kita isi oli di bagian ini, bagian tabung angin. Kita buka dulu. Masuk. Ini kita pasang kancing. Oh, ini kurang. Kancing kita pasang. Setelah ini sudah kepasang, baru kita isi oli di bagian tabung yang lurus asoknya ini. Oke. Nah, ini kendala shocknya kan bocor, tentunya kita harus ganti seal shock, kita harus ganti. Terus dia kalau dipakai keras,
cara mengatasinya, mau itu shock KTC atau ISS yang keras, apabila klepnya itu masih seperti ini. Nah, ini kan klep tabung-tabung lama ini banyak sekali caranya, bos. Ada yang ringnya ini dibuang satu, nah ini terus ada juga saya kadang ini saya renggangin dikit sama besi tipis ring ini biar oli nggak tertahan. Terus ada lagi satu cara lagi, ini kan udah plastik. Nah, ini potong aja sedikit, tapi harus tetap dipasang. Kenapa ini kita potong sedikit? Agar oli juga nggak tertahan ketika pas turun. Jadi oli bisa agak semakin cepat kembali ke atas. Kembali ke atas. Terus ini harus tetap dipasang. Kalau plastik ini, lingkaran plastik yang ada di klep ini nggak dipasang, itu shock oblak. Sekarang kita pasang. Oke, maaf bos ya, barusan memori saya nggak cukup. Jadi saya bersihkan dulu. Saya hapus dulu video yang ada di HP. Sekarang kita lanjut. Oke, setelah ini selesai, ini kita masukkan filter. Sebenarnya caranya ini mudah, bos, sama seperti shock-shock yang lain. Jadi dia itu tak terlalu berat ketika pas ditarik seperti ini. Pas. Oke, selesai. Untuk seal shock Red It ini dia seperti seal shock pada umumnya. Ini hampir ya sama sih seperti seal shock yang kemarin saya review, shock ISS G2 atau G series, sama. Cuma bedanya kalau lingkaran dalam ini sama 12, terus untuk lingkaran luar itu 32. Kalau ISS biasanya 31. Nah, ini sama seal persamaan itu sama dengan seal shock tabung yang lain-lain seperti itu. Jadi ini persamaannya itu sama dengan seal shock tabung yang lain, yang biasa-biasa seperti itu, yang nggak ada ribbon, ada kayak seri-seri, karena ukurannya sama 12-32. Oke, selesai. Kita masukkan seal sudah. Oke. Iya bos. Terus satu hal lagi, ini ketika kita mau masukkan seal shock, kadang ada teman-teman atau video-video yang sering saya atau kadang saya lihat itu asap dalam keadaan keluar seperti ini. Kalau keluar seperti ini, kita masukkan seal pakai yang pipa atau yang sejenisnya, ini rawan kena pipanya. Kalau rawan kena pipa pasti terus tabungan balik. Jadi kalau bisa itu asok diturunin seperti ini, baru kita palu masukkan seal shocknya seperti itu. Oke bos, inilah caranya perbaiki shock Red It tabung klik mana ini ya, karena ini tabung bawah, klik bawah ya, tabungnya ya ada di bawah. Ini untuk shock matic. Ini kita kerasin dulu. Oke, saya sudah keras seperti itu. Ini saya sendiri masih tetap saya kerasin pakai besi. Ini besinya ini lincip.
selesai. Sekarang kita isi angin. Ini total sudah saya lepas, kita tinggal isi nitrogen. Oke bos, ini setelah sudah saya kasih angin atau nitrogen hasilnya. Nah, ini. Yang namanya ribon itu seperti ini bos, ribon shock. Yang namanya ribon shock itu belum dipasang, as kembali sendiri seperti ini. Ini yang namanya ribon. Oke, selesai. Ini kita tinggal stem, mau yang keras. Nah ini kita di bagian sini. Ini karena kliknya ini sudah nggak ada tulisannya, terus tapi dia main. Ini main, berfungsi, maksudnya seperti itu. Nah, ini yang namanya ribon shock itu, yang namanya ribon shock itu belum dipasang tapi asok kembali sendiri, itu namanya ribon. Kalau di mobil namanya shock mobil tipe gas. Nah, itu berfungsi. Ini keras. Wah, ini keras. Biasanya itu antara soft dan hard. Kalau soft biasanya itu mana ini? Ke kiri saya, tapi kalau hard biasanya ke kanan. Nah, seperti ini. Ini kita coba. Ini soft, pol. Ternyata atos, berarti keliru. Biasanya itu kalau soft itu ke kiri ya bos ya, atau ada yang lebih paham. Tapi biasanya kalau yang saya paham, yang saya ketahui itu kalau soft itu ke kiri. Oh iya bener, soft ke kiri. Nah ini buktinya keras. Jadi ini berfungsi. Oke bos, sekian videonya, semoga bisa bermanfaat. Salam dari saya Edi Sekop, Malang, Jawa Timur. Bye.